Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita akan mereview rangkaian arus searah ya. Jadi kita anggap semua teori sudah selesai. Kita akan review dengan 3 part ya. Part 1, part 2 ini tentang seri paralel dan Kirchhoff, sedangkan part 3 nanti adalah energi dan daya listrik. Oke, mudah-mudahan dengan 3 review ini bahan rangkaian arus searah bisa Anda kuasai dengan baik, sehingga minggu depan kita akan review listrik statik, karena seperti saya bilang, semua penjelasan tentang listrik statik pun sudah ada di channel ini, jadi saya tidak akan mengulang, hanya akan mereview saja. Seperti biasa, untuk yang soal pertama ini diambil dari penuntut belajar fisika ya, kelas 12, tulisan saya. Oke, kita lihat soalnya. Kita review bentuk simetris ya, bentuk simetris. Ya, jadi sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, silakan ditonton ya, penjelasan sebelumnya tentang rangkaian bentuk simetris, dan ini semua sudah merupakan tren di luar negeri ya. Tes-tesnya sudah trennya itu ke rangkaian bentuk simetris di luar negeri ya, baik di Singapura maupun di India. Sekarang dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff, nanti kita akan jelaskan juga review ulangnya, yaitu hukum tentang arus, yaitu jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar dari suatu titik cabang adalah sama. Kemudian kita lihat bentuk simetrisnya, maka kita bisa menghitung hambatan ekivalen dari jaringan yang bentuknya simetris. Contoh yang pertama adalah jembatan Wheatstone, tapi tidak kelihatan Wheatstone ya. Jadi soalnya ini diambil dari penuntut belajar halaman 16 nomor 21 ya, yang tadi buku hijau ini ya. Yang buku hijau ini. Jika tiap resistor pada gambar di bawah ini adalah 2 ohm, jadi 1 2 3 4 5. Kelima resistor ini 2 ohm. Berapa kehambatan antara X dan Y? Ya. Sepintas lalu kan tidak ada yang seri, tidak ada yang paralel. Karena ini dengan ini bukan paralel, titiknya beda ya. Jadi kalau semua titik kita beri nama, semua titik ini kita beri nama, titik ini kan yang diberi nama baru 2 ya, X dan Y. Titik ini belum, titik ini belum. Ada 4 titik. Dan kalau kita tahu 4 titik itu kan seperti wajit ya. Kalau 4 titik itu kan seperti wajit. Ya begini. Nah, wajit kan. Jadi semua titik diberi nama, kemudian diubah ke bentuk wajit. Bentuk wajit ini kita periksa apakah memenuhi jembatan Wheatstone apa tidak. Kalau memenuhi jembatan Wheatstone, maka dengan mudah bisa Anda kerjakan ya. Oke, kita lihat dulu. Rangkaiannya seperti ini kan. Oke, kita namakan ini titik X, ini ada hambatan, jadi ini A. Di sini juga ada hambatan, jadi ini B. Ini ada hambatan, jadi 3. Nah, kemudian kita buat sehingga 3 titik ini wajit seperti ini, sembarangan aja ya, wajit. Ya, sembarangan aja. Ini yang masuknya tadi X, ini keluarnya ke sana Y. Kemudian ini kasih nama aja titik A. Ya. Ini kasih nama titik B. Gitu ya. Maka ini antara X dan A, ini antara X dan A. Ada R 2 ohm kan? Ya. Kemudian antara A dan B ini ada antara A dan B. Nah, ini jembatannya biasanya kan? Antara A dan B ini kita kasih gambar jembatan 2 ohm juga. Kemudian antara B dan Y. Nah, ini antara B dan Y. Nah, ya kan ini B, ini Y. 2 ohm juga. Kemudian ini X dan B belum. X dan B ini. Ya, X dan B ini. 2 ohm juga. Dan terakhir antara A dan Y. Nih, antara A dan Y. 2 ohm juga. Nah, kemudian kita lihat, sekarang kita silang jembatannya. Ya, hambatan yang berhadapan ini sama nggak kalau kita kalikan? Ya, ini 2 ohm, ini 2 ohm, jadi 4. Kalau ini kita kalikan, ini juga 2 ohm, ini 2 ohm. 4 juga. Jadi jembatan Wheatstone memenuhi ya. 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2. Ya, jadi ini adalah jembatan Wheatstone. Wajit itu. Dan kalau jembatan Wheatstone bisa hubung singkat, bisa dikasih hubung singkat dan bisa terbuka. Oke, kita bikin aja AB terbuka.
Jadi jembatan ini sama aja nggak dilalui arus, jadi dibuka. Dengan demikian kalau kita buka, rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya. Ini hanya review saja ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Hanya supaya mengingat ulang. Ini kita anggap terbuka karena arusnya 0. Sehingga kalau ini 2 ohm, ini 2 ohm, ini 2 ohm, ini 2 ohm, ya ini X, ini Y, gitu. Maka ini kalau Anda lihat rangkaiannya seri. Ini juga seri. Ya, sehingga ini bisa kita ganti dengan 4 ohm, yang bawah juga bisa kita ganti dengan 4 ohm. Sehingga RXY sama dengan gitu, 4 ohm paralel 4 ohm ya. 4 ohm ini dari 2 tambah 2, 2 tambah 2. Dan kalau paralel itu memperkecil hambatan. Kalau sama tinggal dibagi kan. 4 bagi 2. Jadi jawabannya 2 ohm ya. Ini C jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Oke, ini nomor yang pertama, rangkaian simetris yang bisa kita bentuk menjadi rangkaian Wheatstone. Yang kedua sekarang, rangkaiannya berbentuk kubus. Ini sudah pernah juga kita jelaskan di channel ini, tapi kita jelaskan ulang ya. Kita jelaskan ulang. Oke. Jadi 12 hambatan masing-masing 6 ohm. Jadi ini semua sama ini. Ada 12. Sesuai dengan rusuk kubus. Rusuk kubus kan ada 12. Ya. Dipasang pada tiap rusuk kubus seperti ditunjukkan pada gambar. Kalau ini kita sebut titik A, ini titik B. Berapakah hambatan ekuivalen kalau dilihat dari A dan B? Jadi kalau saya gambar ulang seperti ini. Dilihat dari A dan B itu maksudnya kalau arus ini dari A masuk, maka dia akan keluar lagi ke B dengan arus yang sama. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Masuk 1, keluar 1. Arusnya sama. Nah, ini adalah bentuk simetris. Kenapa? Coba Anda lihat perjalanan arusnya ya. Kalau dari sini misalnya ya. Kalau dari sini kita kasih nama aja titik ini kan titik A jelas ya. Ini kalau A ini kan arus akan bercabang 3 kan? Ya, bercabang 3. Satu AC, ya AC, ini. Satu lagi ke AE, dan satu lagi ke AF. Ya, satu lagi ke AF. Nah, kalau Anda perhatikan titik F, E, dan C. Ya, antara E dan A hambatannya sama, 6 ohm. Ini kan 6 ohm ini. Ya. Antara F dan A juga 6 ohm. Ya. Dan antara A dan C juga 6 ohm. Gitu. Ya. Jadi kelihatannya simetris. Ya. Simetris. Jadi apa artinya? Artinya arus ini dibagi 3. Jadi kalau arus masuk di titik A ini I dibagi 3, berarti ini I per 3. Ini I per 3. Yang ini juga I per 3. Yang ini? Yang ini juga I per 3. Nah, kita akan menghitung V dari A ke B. Ya, kita akan menghitung V dari A ke B, tapi lintasannya adalah dari A ke F. Ya, jadi cukup dari F. Jadi sekarang saya sudah sampai di F. Ya, A ke F. Harusnya I per 3 kan? Jadi AF itu harusnya I per 3. Nah, seperti ini. Sekarang dari F saya mau ke G. Ya. Jadi ini F, ini G. Nah, saya mau ke sini. Ya, sekarang Anda lihat dari F ya. Harusnya I per 3 kan? Di titik ini masuk I per 3. Ya, masuk I per 3 kan? Kemudian dia keluar. Lewat 6 ohm juga. Ini 6 ohm. Dibagi 2 dia. Dan sampai di sini hambatannya sama. 6 ohm juga. Nanti yang ini ke sini ketemu. Jadi kelihatannya ini juga dibagi 2. Jadi kalau ini I per 3 dibagi 2 berarti I per 6 kan? Kan I per 3 kalau saya bagi 2 itu kan I per 6. Ya, jadi arus di sini itu adalah I per 6. Arus yang ke sini juga I per 6. Saya akan lewat dari F ke G. Jadi F ke G ini arusnya I per 6. I per 6. Nah, sekarang saya sudah sampai dari G. Dari G saya mau ke B. Nah, sekarang kamu lihat di B. Arus keluar I. Arus ini asalnya 3 kan?
Ya, kalau saya pakai yang merah ini, asalnya 3. Yang 1, 2, 3. Kalau Anda lihat, ini hambatannya R. Ya, ini juga R 6 ohm. Ya, ini 6 ohm juga. Ini juga 6 ohm. 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. Keluar I, berarti ini semua dibagi 3. Berarti ini harusnya I per 3. Ini juga I per 3. Ini juga I per 3. Sekarang saya sudah sampai dari G ke B kan? Kan dari sini tadi. A ke F harusnya I per 3. F ke G harusnya I per 6. Sekarang dari G ke B harusnya I per 3. Ya. Jadi dari G baru ke B. Dari G ke B harusnya adalah I per 3. Nah, begini. Udah sampai di B. Nah, apa yang terjadi kalau dari A ke B ini bisa saya gantikan dengan sebuah hambatan? Maka hambatannya disebut RAB. Inilah yang ditanya. Nah, saya akan hitung ya, tegangan AB. Ini harusnya I kan? Masuk I, keluar I. Maka menurut hukum Ohm, VAB adalah arus kali hambatan. I kali RAB. Nah, RAB yang ingin dihitung. Sekarang saya hitung VAB. Ya toh? VAB saya hitung. Tapi dari A lewat F, ya. Dari F lewat G. Dari A ke F. A ke F. Nah, ini. Harusnya I per 3 ya. Ini I per 3. VAF. Nah, harusnya I per 3. Hambatannya 6. Nah, hukum Ohm kan gini. Ditambah, sudah sampai F ya. Terus F ke G. Ditambah VFG. F ke G. F ke G. Ini arusnya I per 6, hambatannya 6. Jadi I per 6 kali 6. Nah, ditambah lagi, sudah sampai G ya. Sekarang dari G ke B. VGB. Nah, VGB. Arusnya I per 3. Ini, I per 3. Ini. Ya, I per 3. Hambatannya 6 ohm. Tegangan jadi I per 3 kali 6. Nah, ini VGB sama dengan VAB sudah. Nah, sekarang kita hitung tinggalkan. Berapa ini? Kalau kita hitung. I-nya kita keluarkan. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 3, 2. Ya, ini berapa ini? 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5. 5I. Iya, jadi 5I ini sama dengan VAB. Ya. Oke, 5I sama dengan VAB. Ya, kita samakan sekarang ini. Nah, samakan ya. VAB ini 5I. Ya, jadi VAB ini 5I. Itu yang ini. Persamaan 2. Satu lagi ini persamaan 1. VAB sama dengan RAB kali I. Ini persamaan 1. Nah, ruas kirinya sama kan? Berarti ruas kanannya harus sama kan? Berarti RAB kali I. Iya kan? Harus sama dengan 5I. Nah, begini kan? Jadi RAB-nya sama dengan 5 ohm. Karena I-nya bisa dicoret. Nah, seperti ini. Ya, jadi 5 ohm. Jawaban C. 5 ohm. Ya, ini soal diambil dari advanced level. Advanced level. Oke, ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini nggak ada yang seri paralel ya. Tidak ada yang seri paralel. Jadi kalau Anda bisa seri paralel tapi sulit. Anda harus lihat potong-potong. Jadi yang tergampang adalah kita pakai hukum Kirchhoff. Ya, dengan melalui hukum Ohm. Jadi dari A jalan ke B. Arus masuk, cabang jadi 3, I per 3. I per 3 cabang jadi 2, I per 6. Kemudian di sini I per 3, I per 3. Jadi kita ambil aja tegangan AB itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Dapat 5I. Sedangkan kita bisa ganti dengan sebuah hambatan ini. Sama. Soal yang ketiga diambilkan dari penuntun belajar ini. Ya. Kalau yang tadi itu diambil dari buku ini.
Kalau yang kubus tadi diambil dari buku ini, ya. Ada di buku pelajaran ini. Nah, ini yang nomor 3 diambil dari buku ini, halaman 48 nomor 30. Jadi di halaman 48 nomor 30 itu ada soal ini. Ini soal pemantapan. Ya. Jadi Anda lihat rangkaiannya seperti ini. Ini diambil dari Advanced Physics di India, JEE. Ya, seperti itu. Nah, jadi mereka udah populer rangkaian seperti ini. Ya. Jadi semua R ini di segi 4 ini seperti ini. Berapakah hambatan ekuivalen kalau diukur A ke B? Tadi kubus. Sekarang bidang datar seperti ini. Kan sulit bagi Anda untuk melihat ini. Makanya saya akan jelaskan satu-satu ya dari segi simetris. Yang pertama Anda perhatikan yang ini dulu ya. Yang ini dulu gitu. Supaya tidak mengganggu, saya pakai pensil aja ya. Jadi bisa dihapus. Ini Anda lihat. Ini sampai sini ya. Kalau ini saya anggap aja titik C. Maka A dan C ini bisa saya gantikan dengan sebuah hambatan. Kenapa? Kalau Anda lihat ini arusnya sama. Jadi ini seri ini. Ya toh? Seri. Jadi yang atas ini nanti 2R. Ya, dari A ke B ini 2R. Seri. Ya, ini sudah hilang. Yang bawah juga arusnya sama. Ya, jadi ini bisa juga diganti dengan 2R sampai di AC. Ya. Jadi kalau Anda hitung VAC ini, kalau kita hitung VAC ini, RAC sorry. Kalau kita hitung RAC ini, dia akan terdiri dari dua hambatan. 2R paralel 2R. Ini juga 2R kan? Ini juga 2R ya. Jadi ini 2R ya dari sini. Jadi asalnya ini tadinya asalnya dari sini nih ya. Ini ada 2R, ya ini C. Ini ada 2R, di sini juga ada 2R. Ya. Ini 2R, ini 2R ya. Maka kalau kita paralelkan, 2R paralel 2R. Anda sudah tahu kalau paralel itu memperkecil hambatan, kalau sama tinggal dibagi 2 kan? 2R bagi 2R. Jadi ini bisa saya ganti dengan sebuah hambatan R. Asalnya dari 2R paralel 2R. Ya, jadi gambar ini sudah nggak ada. Jadi gambarnya cuma ini AC. Hal yang sama bisa kita lakukan antara kalau titik ini kita sebut C, ini kita sebut F aja ya. Ini kita sebut D. Nih dari D ke B ini Anda lihat juga sama, ya. D ke B ini ke D. Ini Anda lihat nih, ini harusnya sama ini. Berarti ini 2R. Ini arusnya sama juga, 2R. 2R paralel 2R. R. Jadi ini juga R ini. Ya, antara D dan B hilang udah. Jadi nanti ini hilang. Ya, rangkaiannya jadi seperti ini, ya. Ini R. Ya, ini 2R paralel 2R. Oke. Sekarang kita tinggal lihat yang segi 4 ini. Ya. Anda perhatikan yang segi 4 ini. Ya, segi 4 ini. Nah, ini kan sudah ini. Ini C sudah ya. Ini D. Sudah ini tadi. Ini 2R. Ini 2R. Ini A, ini B. Nah, D ini F. Ya kan? Sekarang rangkaiannya seperti ini kan? Ya, rangkaiannya seperti ini. Nah, sekarang Anda lihat yang ini. Ya, ini kan ada R. Ini juga ada R. Anda perhatikan kan, arusnya sama ini, hanya belok aja. Ya, berarti RR ini bisa saya ganti di sini. Seri ya, 2R. Bisa saya ganti di sana. Ya, taruhlah ini saya kasih nama G dan H. Ini G, ini H. Jadi ini G, ini H. Ini. Ya, jadi bisa jadi 2R di sini. Nah, seperti ini. Ya, 2R. Yang ini sudah hilang ya, sudah selesai. Ini sudah selesai. Ya, jadi ini 2R. Yang ini juga sama. Yang ini kalau Anda perhatikan yang bawah ini juga sama. Ini R, ini R. Harusnya juga cuma belok aja. Artinya apa? Antara titik ini dan titik ini, itu bisa saya ganti dengan R. Ya.
2R, sorry, 2R. Ya, jadi itu di sini. Ini dan ini, ya. Bisa saya ganti 2R. Ya kan? Jadi ini sudah hilang. Sehingga rangkaiannya sekarang menjadi seperti ini. Nah, sekarang perhatikan titik ini. Ya. Ini C, ini hambatannya R. Ini juga hambatannya R. Kemudian tiba di titik ini. Nanti titik ini simetris. Lihat. Simetris kan? Apa artinya? Artinya titik ini tuh hambatannya sama. Jadi kalau ini G, ini juga G. Ya. Hambatan ini dengan hambatan ini, potensial ini dengan potensial ini sama. Kenapa? Karena asalnya dari C. Ya, dikurangi arus yang sama. Kali hambatan yang sama. Jadi potensial ini sama. Kalau ini G, ini juga G. Begitu juga yang ini. Kalau kita gambar dari kanan, titik D. Nanti titik D ini terurai jadi 2 lagi. Ya, dan hambatannya sama. Terus kesananya simetris. Ini 2R, ini 2R. Ini begini, ini juga begini. Ya, jadi artinya kalau titik H, ini titik H juga. Nah, seperti ini. Jadi rangkaiannya akan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah ya. Kalau sudah seperti ini mudah. Kenapa mudah? Karena titik ini sama, G. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini CG, ini CG. Berarti ini tuh apa? Paralel. Ya, CG ini paralel. Sehingga apa yang terjadi nanti ya? Kalau Anda perhatikan, ya saya buka ya, ini G. Ya, ini R kan gitu. Ini C. Jadi ini saya bisa pertemukan. Di sini juga G. Ini titik ini G. Ya, ini R. Ya. Oke. Nah. Artinya apa? Titik ini sama ini hubung singkat. Nah, ini hubung singkat. Perhatikan. Ya. Terus di sebelah sini F. Ini GF, ini GF. Nah, jadi apa yang terjadi? Ini tuh paralel. Ya. Kenapa paralel? Karena ini C. Ini sudah tadi. Ini A. Ya, lihat. CG, CG. Berarti paralel kan? Berarti dua hambatan ini bisa hilang, diganti begini. Nanti ini hilang sudah. Begini. Hilang sudah. Ya, paralel. R paralel R. R per 2. Jadi ini tuh R per 2. Ya. R per 2. Sama, ini juga. Ini juga. Ini GF, ini GF. Jadi ini juga R per 2. Nah, G-nya di sini kan sama. Ini G semua ini. Nah, begini. Ini R per 2. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau Anda lihat rangkaiannya menjadi seperti ini. Dari A ke F ya. A ke C. Ini R. Terus dari C ke G. C ke G ini. Jadi yang hijau ini R per 2. Nah, begini. R per 2. Ini. Ini sudah hilang. Ini hilang. Nah, ini. Terus dari G ke F, R per 2 lagi. Nyampe di F. Nah, begini kan. Nyampe di F. Ini sudah hilang. F. Nah, nanti F baru gabung ke sini. Kalau Anda perhatikan lagi seperti tadi. Ini H. Ini H. Ya. Tadi sudah ya. Antara ini dan ini 2R. Ini tetap 2R. Tetap. Dari G ke H tetap 2R. Dari G ke H ini tetap 2R. Ya, tidak berubah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita gambar ulang, tadi di sini nih ya. Yang gambar ini tadi. Ini. Saya gambar di sini A ya, A, R. Ke C ya, sampai ke C. Nah, ini tadi, nih, C. Baru C ke G, R per 2. Ini G. C ke G, R per 2 kan. Ini R per 2. Nah. Diperoleh dari R paralel R. Jadi ini diperoleh dari R paralel R. Yang ini. Ya. Kemudian tiba di G. Terus ini H. Jadi titik ini tuh G semua. Nah, ini G semua. Yang titik ini H semua. Nah, yang ini 2R ini, yang hijau itu. Ya, sudah ada. Nah, ini 2R. Sudah. Yang ini 2R di bawah sini.
Nah, sekarang Anda perhatikan tadi ini F. Ini gambar kita sampai sini nih, F. F itu di sini. Nah, kita pakai merah aja ya. R per 2 kan ya? Dari G ke F ini tadi, ini R paralel R per 2. Ini R per 2. Didapat dari R paralel R. Yang ini, R paralel R. Nah, di sebelah sini sama. Ya. Kalau Anda perhatikan di sini sama. Ini juga R paralel R. Kenapa? Karena ini FH, ini juga FH. Ya. Sehingga nanti kita pasang di sini kan. Nah, ya, ini semua H. Ya kan? Ini R, ini R. Ini R per 2. Nah, ini hilang ya, ini. Nah, ini di sini. Nah, ini R per 2. Ya, yang ini. Ini. F ke H. F ke H. Nah, sudah sampai di H. Nanti dari H ke D. Anda perhatikan lagi. HD, HD. Nah, ini R per 2 juga ini. Ya, terpasang antara H dan D. Jadi dipasang di sini nanti. Nah, ini dipasang di sini R per 2. Antara H dan D. Ini. H ke D kan. R per 2. Asalnya juga R paralel R. Ini H kan. Nah, sampai dia di D di sini. Kemudian dari D ke B. Sudah kita hitung sebelumnya ya. Dari D ke B ini sudah kita hitung sebelumnya R. R ini. Nah, ini juga dari D ke B R. Ah, begini. Sudah, rangkaiannya jadi seperti ini. Gitu. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Dari sini ke sini seri ini. Ya. Dari sini ke sini seri. Ini ke sini seri. Ini ke sini juga seri. Ya, jadi berapa itu? Nanti kan gampang. Nah, sekarang kita hitung RGH. RGH itu yang ini. Ya. Jadi kita hitung dulu RGH. Ya. Kita hitung dulu RGH. RGH ini 2R paralel ini. R per 2 tambah R per 2 R. Yang ini 2R. Paralel semua ini ya. Paralel. Paralel, paralel, paralel. Nah, supaya kita tidak pakai rumus, ini kita minggirkan ke kiri. Jadi R paralel 2R paralel 2R. Ya, jadi Anda sudah tahu kalau sama kan tinggal dibagi 2. 2R paralel R. Nah, R paralel R bagi 2 lagi kan? Ya, ini jadi R paralel R. Bagi 2 lagi, R per 2. Nah, jadi ini tuh R per 2. Ya, jadi kalau saya gambar ulang jadi seperti ini kan. Dari sini ke sini R tambah R per 2. Gitu. Ini R dari A ke C ya. Terus dari C ke G, R per 2 juga. Ya, ini seri jelas. Terus dari G ke H itu ini semua sudah saya dapat nih. R per 2 juga. R per 2. Sudah itu baru dari H ke D. H ke D ini R per 2. Kemudian dari D ke B, R. Ah, begini. Nah, ini semua seri. Ya, seri semua ini. Tinggal dijumlahkan. Jadi RAB, seri semua. Ini apa? R. R ditambah ini apa? R per 2. Ditambah R per 2. Ditambah R per 2. Ditambah R. Nah. R, 2R, tambah 1,5, 3,5 R. Atau biasanya kita tulis 3,5 R. Nah. Jadi kita dapat ya 3,5 R. Yang ini, B. Ya. Jadi sekali lagi, saya mau ulang bahwa ini, ya, bahwa ini adalah 2R, ini 2R, sehingga ini bisa diganti R. Ini antara A dan C itu R.
Kemudian dari B ke D juga ini, ya kalau ini saya kasih nama D nanti ya. Ini F, kan ini C. Dari B ke D ini juga, ini 2R, ini 2R, R juga. Ya. Kemudian yang ini 2R, yang ini 2R, yang ini. Sisanya sama seperti ini. Kemudian titik ini sama dengan titik ini, karena simetris. Dari C ke R, dari C ke R. Ini juga simetris. Ya, HH. Sehingga Anda bisa lihat, ini dengan ini G. Jadi kita buat G seperti ini. Nah, ini kita buat H, kita hubungkan. Nah, kemudian ini CG paralel, CG paralel, CG paralel. Nah, gitu. Di sini FH paralel, FH ini. Ya, ini pun begitu, GF, 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 GF. Nanti ini dengan ini kita ganti paralel R per 2, ini paralel R per 2, sehingga ini jadi seri. Ini juga paralel R per 2, ini paralel R per 2. Seri semua, baru ditinggal nanti yang GH diganti. Ini GH seperti ini. Ini 2R, R per 2 tambah R per 2, 2R. Paralel jadi ini, 2R, paralel R, paralel 2R, hasilnya R per 2. Sambung semua. Ya, jadi seperti itu kira-kira ya. Terima kasih. Inilah 3 soal seri paralel dan bentuk simetris serta bagaimana menggunakan hukum 1 Kirchhoff untuk menghitung hambatan pengganti yang cukup ruwet, tapi bisa Anda selesaikan, dan ini sudah tren di luar negeri soal seperti ini, ya, baik di India, Singapura, maupun mungkin di Amerika, ya, yang sehingga Anda di Indonesia juga harus biasa dengan rangkaian. Siapa tahu suatu waktu soal SBMPTN akan seperti ini, ya, atau kira-kira seperti itu, ya. Demikianlah part 1 dari review rangkaian arus searah ini, bentuk seri paralel dan bentuk simetris yang sedang tren. Nanti kita akan lanjutkan part 2 dengan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff, ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda bisa memahami dengan baik. Terus belajar dan semangat. Jika Anda merasa senang, silakan di-subscribe, like, dan komen, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi kami berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.